Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Singapura, di Kamboja, dan dimanapun berada. Senang kembali menjumpa saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan berkat baru, sukacita baru yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, ajar kami Roh Kudus agar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-17 sampai ke-19. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Saudara, dunia dengan segala gemerlap dan kemegahannya seringkali menjadi magnet atau daya tarik bagi banyak orang untuk datang mendekat. Semakin kita mendekat kepada dunia dan mengasihinya, semakin hilang kasih kita kepada Tuhan. Karena itu, firman Tuhan memperingatkan kita untuk meninggalkan kehidupan yang duniawi. Hanya dengan cara itu, kita dapat berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita tidak boleh bersahabat dengan dunia, saudara, sebab cara hidup dunia sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi, bukan tanpa tujuan bila Tuhan memerintahkan Abraham dan keluarganya untuk meninggalkan Ur Kasdim. Lot dan keluarganya diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan Sodom dan Gomora. Begitu juga bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan Mesir. Sodom dan Gomora adalah lambang kebejatan moral manusia. Ur Kasdim dan Mesir adalah lambang kehidupan dunia. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dengan anak domba Paskah. Setiap anak sulung di Mesir akan dibunuh malaikat Tuhan, tetapi bila malaikat melihat darah teroles di ambang pintu, malaikat pemusnah itu akan melewatinya dan kematian terhindar. Keselamatan mutlak karena darah anak domba. Firman Tuhan berkata, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, setiap kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan harus keluar dari Mesir, saudara. Sayang masih banyak umat Tuhan yang sekalipun sudah berada di luar Mesir masih saja menjamah yang najis, yang menjadi kebencian Tuhan. Pemazmur berkata, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Karena hidup di dunia ini hanya sementara waktu, maka kita harus mengembangkan semua talenta yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita, agar kelak ketika Tuhan Yesus datang, kita dapat mempertanggungjawabkannya seperti hamba yang setia. Sehingga si Tuhan berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, perkara-perkara surgawi harus menjadi fokus dan prioritas utama kita, bukan yang ada di dunia ini. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu apapun yang dikerjakan di dunia ini harus untuk sesuai sesuatu yang telah Tuhan tetapkan, saudara. Jika menyadari ini, kita akan membuat pilihan hidup yang benar, memprioritaskan sesuatu yang bersifat kekal, lebih daripada hal-hal yang sifatnya fana. Saudara, karena dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara, seberat apapun tantangan, ujian, dan penderitaan tidak akan melemahkan dan membuat kita menyerah di tengah jalan. Walaupun situasi sulit dan tidak menyenangkan sekalipun, kita akan tetap sabar, tidak mengeluh dan bersungut-sungut. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa hidup di dunia ini sementara. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk menghargai kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ajar kami untuk melakukan bagian kami dengan tekun dan setia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha kami, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Mari ya Tuhan, limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu hari ini. Dan jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa-doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.